Karena memang kenapa orang tidak mau baca Quran? Kenapa orang tidak mau membaca dan mempelajari Quran? Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaliha. Kenapa mereka tidak mempelajari Quran? Atau hati mereka sudah tertutup? Nah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sibuk tuh alasan modern aja. Tapi sebetulnya yang jadi masalah sebenarnya adalah hatinya tertutup. Sudah tidak tertarik lagi membaca Quran. Sudah tidak menarik lagi Quran. Kenapa demikian? Bisa jadi qulubuha makful. Hatinya sudah tertutup. Jadi jangan sampai ketidakadaan waktu kita untuk menyempatkan baca Quran, jangan-jangan hati kita tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sama-sama menikmati, mensyukuri hadir di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah limpahkan kebaikan kepada kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam mentaati segala perintah-perintahnya. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita diingatkan kembali, yaitu dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini sudah selesai, tinggal kita rajin bacanya apa enggak. Sehingga malam ini sebetulnya mengingatkan kepada kita, sebetulnya seberapa kita menikmati Al-Quran tersebut. Seberapa kita menjadikan Al-Quran bacaan yang bisa memberikan segala kebaikan kepada kita. Karena bagaimanapun Quran ini adalah untuk kita, untuk manusia. Makhluk lain tidak membutuhkan Quran. Ini masalahnya Quran untuk manusia, tapi manusia rada ogah baca Quran. Kalau saya tanya di RW sini, ini kalau klaster RW ya,
Ada nggak data orang yang nggak bisa baca Quran? Nggak ada, Pak Haji. Nggak ada ya? Nah, ini mestinya kita prihatin. Data yang lain punya, tapi giliran baca Quran nggak ada. Padahal ini adalah bagian terpenting bagi kita sebagai manusia. Karena manusia tanpa Quran sudah tentu tidak akan menikmati hidup ini. Kelihatannya aja petantang petentengnya gagah. Tapi kalau dia tidak diberikan petunjuk dengan Al-Quran, sebetulnya dia tidak akan menikmati hidup ini. Karena hanya Quran yang bisa mendidik manusia, memberikan petunjuk kepada manusia. Maka kalau manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, saya pastikan sebetulnya dia nggak enak-enak banget gitu hidup. Jangan bicara nggak punya harta. Punya harta saja, kalau dia tidak dijadikan sebagai harta bimbingan Quran, pasti hartanya akan mencelakakannya. Begitu juga jabatannya. Kalau tidak dijadikan Quran sebagai petunjuknya, pasti jabatannya akan disalahgunakannya. Maka malam ini sebetulnya malam kita mengingatkan Al-Quran ini ngeri-ngeri sedap ini. Karena orang nggak bisa baca Quran, biasa-biasa aja tuh. Yang penting duit gua banyak. Nggak bisa baca Quran, biasa-biasa aja. Yang penting jabatan gua udah tinggi. Betul begitu? Aman nggak? Aman nih dunia. Kelihatannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dari awal kita sudah diberi sinyal tentang Al-Quran ini, bahwa kitab ini, Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir 6.600, sebut saja 6.616, itu semua ayat tidak ada keraguannya. Begitu baca Quran, kalau awal sudah tidak ada keraguannya, berarti lanjut bacanya. Ini begitu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, cuma nggak dilanjutkan bacaannya. Ini adalah sebagai satu cara Allah mendidik kita, mengawali sesuatu dengan keimanan dan keyakinan. Maka ayat yang pertama tadi dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah, minimal 5 ayat, itu adalah sinyal kemanusiaan kita terhadap Quran, atau seberapa sikap kita terhadap Quran yang memberikan kepada kita amalan-amalan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Maka Quran tegaskan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan kata lain, Quran ini kalau dia tidak bertakwa, tidak bisa menikmati Quran sebagai alat untuk menunjukkan dirinya. Maka bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita jalan nggak pakai petunjuk, kira-kira ada kemungkinan apa? Nyasar. Yang menarik, nyasarnya nggak ngerasa kalau dia nyasar. Maka ada hidup manusia nanti yang su'ul khatimah, karena dia sebetulnya sudah lama nyasar, cuma seperti menikmati nyasarnya itu. Sudah lama dia salah, sudah lama dia melanggar,
tapi tidak ada yang mengingatkan. Allah apalagi manusia aja tidak ada yang mengingatkan. Maka akhirnya wa na'udzubillahi min dzalik, akhirnya dia su'ul khotimah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir wabil khusus di sini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Paling tidak Quran menjadi bacaan kita. Karena nanti di hari kiamat datanglah seseorang kepada kita, menghampiri kita dengan model yang ganteng kalau kira-kira sebagai manusia. Lalu orang itu bertanya kepada kita, makhluk tadi bertanya kepada kita, hal araftani, ente tahu saya apa enggak? Sudah tentu kita tidak tahu siapa dia. Tapi lalu dia mengakui dirinya, saya adalah makhluk yang dimana dulu engkau mencintainya dan memuliakannya. Kalimatnya, saya adalah makhluk yang dulu engkau mencintainya dan memuliakannya. Siapa itu? Adalah Al-Quran yang kita baca dulu waktu hidup, yang kita nikmati bacaan Qur'annya waktu hidup, yang kita jadikan bacaan setiap hari untuk memberikan cahaya kebaikan kepada kita. Maka Bapak hadirin sekalian, malam hari ini kita diingatkan oleh malam yang namanya Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan buat kita. Maka kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, tidak menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita cintai dan kita tidak muliakan, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Quran ini. Ya Allah Ustadz, boro-boro saya baca Quran, kalau baca Quran hurufnya ngumpul semua ini, ya, nyambung semua hurufnya ini. Banyak alasan yang akhirnya untuk seolah-olah kita membaca Quran itu berat sekali. Beda dengan kalau kita baca WA, lancar. Ini memang merupakan dilema bagi kita. Seberapa kita memanfaatkan waktu untuk baca Quran? Susah sekali menyempatkan waktu untuk baca Quran. Tapi kalau WA, kapan saja kita sempatkan. Ini adalah bagian yang harus kita prihatinkan. Karena memang Quran itu juga Quran qara'a yaqra'u qira'atan, dia bacaan sama dengan baca WA, dengan baca yang lainnya. Secara lughah, secara bahasa, Quran itu adalah bacaan. Cuma bacaan yang memang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Sampai tadi hingga nanti di hari kiamat, bacaan Quran kita akan datang kepada kita, akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan mendapatkan mahkota dari bacaan Quran kita itu, bahkan juga untuk kedua orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, andaikan merasa, ya Allah Ustadz, memang saya sih nggak pinter-pinter banget baca Quran, tapi kalau baca sendiri nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah kalau saya baca sendiri. Tapi begitu depan Ustadz, salah semua ternyata. Ini bacaan saya yang benar yang mana ini? Andaikan terjadi seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha terus kita belajar. Tidak ada
waktu belajar kaitannya apalagi dengan Quran yang dia berharap menjadi syafaat kita nanti di yaumil kiamah, tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Soal memang belum sampai pada titik yang benar baca Quran, itu soal waktu. Mulailah misalkan kita baca, mungkin belajar dari Iqra, ba-aba, ba-ibu, baso, soto, terus kita baca. Di Jogja itu di tempatnya Iqra, itu pagi-pagi sudah siap para pengajar. Yang mereka datang 5-10 menit baca, pergi. Ini mudah-mudahan di sini bisa dibuat klinik baca Iqra. Sebelum ke kantor mampir dulu di sini. 5 menit, 10 menit, nggak usah lama-lama. Tapi everyday, tapi setiap hari. Atau seminggu berapa kali. Ya Allah Ustadz, saya udah tua. Justru udah tua bakal mati. Tua kok alasan belajar ini. Justru udah tua. Masalah ini udah tua belum bisa baca Quran. Kemarin kemana aja. Justru yang jadi masalah, kita sudah tua harus menyadari. Kalau sampai hari ini kita sudah punya ilmu A, E, begitu berikutnya, tapi Quran saja belum bisa baca, artinya ada masalah. Jadi kalau ini orang lewat berhenti gitu ya, 5 menit, 10 menit baca Iqra 1, Iqra 2, insya Allah. Baru Iqra 4 keburu mati. Ditanya oleh malaikat nih, kenapa nggak bisa baca Quran? Bukan nggak bisa, orang lagi belajar, dimatiin dulu. Mestinya dimatiin dulu, saya baru Iqra 4 sih udah dimatiin aja. Besok kalau udah Quran baru matiin, boleh dah. Masih bisa jawab kita, Pak. Betul? Ini mah udah nggak bisa baca Quran, sok sibuk dengan urusan-urusan yang lain, dan yang lain merasa lebih penting. Padahal Al-Quran lah yang akan menolong kita. Jadi artinya tadi pas Iqra 4 keburu dimatiin oleh malaikat maut, bisa jawab kita. Saya udah belajar. Alhamdulillah di Masjid Al-Barakah sudah ada guru saya. Keburu dimatiin. Ya. Saya masih belajar, belum bisa, pengen bisa. Kalau gitu hidupin lagi dah, hidupin. Nah ini, jadi sebutnya malam ini nih malam bahaya ini ya. Gara-gara nuzul Quran gua ketahuan ini. Ya. Tapi ini adalah hikmah yang harus kita ambil. Karena bagaimanapun apa yang mesti kita yakini terhadap Quran, dan Quran adalah sebagai jalan hidup kita, tapi kita tidak jadikan dia sebagai jalan hidup kita. Mungkin dalam hidup seperti tidak ada masalah, aman, tapi besok mati, ya masih bagus juga sih mati. Mudah-mudahan ada yang bacain Quran, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena memang kenapa orang tidak mau baca Quran? Kenapa orang tidak mau membaca dan mempelajari Quran? Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaliha. Kenapa mereka tidak mempelajari Quran? Atau hati mereka sudah tertutup? Nah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sibuk tuh alasan modern aja. Tapi sebetulnya yang jadi masalah sebenarnya adalah hatinya tertutup. Sudah tidak tertarik lagi membaca Quran. Sudah tidak menarik lagi Quran. Kenapa demikian? Bisa jadi qulubuha makful. Hatinya sudah tertutup. Jadi jangan sampai ketidakadaan waktu kita untuk menyempatkan baca Quran
Jangan-jangan hati kita tertutup. Ini baru baca, Pak. Baru membaca. Tapi Masya Allah, dalam Islam, dalam syariat, dalam mempelajari Quran, walaupun hanya membaca saja, satu huruf mendapat 10 kebaikan. Ya, paling tidak semalas-malasnya jangan sampai satu kebaikan tidak dibaca dengan 10 huruf tadi atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, shadaqallahul adzim. Masih bagus. Nun satu huruf dapat 10 kebaikan. Daripada gua kagak baca sama sekali. Artinya Allah memberikan kepada kita harapan-harapan kebaikan dengan Quran ini. Allah membuka tabir yang menutup hati kita untuk menjadikan Quran sebagai bacaan kita. Maka jangan sampai tadi adalah justru ketidaktertarikan kita membaca Quran. Kurang senangnya kita membaca Quran. Bahkan seperti kita tidak rindu suara Quran. Na'udzubillahi min dzalik, jangan-jangan hati kita tertutup. Tidak ada alasan maka untuk menjadi Al-Quran bagian dari bacaan keseharian kita. Maka mari, kalau saya tanya, coba yang nggak bisa baca Quran angkat tangan, pasti nggak ada yang berani angkat tangan tuh. Nggak berani dia. Berani nggak kira-kira? Halo, ada hadiahnya nih, ada hadiahnya nih. Hadiahnya dari Pak RW tapi. Karena memang baca Quran ini memang Masya Allah. Dalam taklim itu, ya, dalam taklim kalau sudah tahsinul Quran, insya Allah jamaahnya dikit. Betul, Bu? Gua kagak enak, udah tua begini kagak bisa baca Quran. Kata malaikat, kagak enak, gua keremes lu besok. Mari malam ini saya ingatkan, dan sekaligus hikmah kita memperingati nuzulul Quran ini adalah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita tidak mempelajari Quran karena bisa jadi hati kita tertutup. Hati kita tidak legowo. Hati kita tidak merasakan nikmatnya bacaan Quran. Makanya Pak, kalau pengen tertarik sama Quran, jadikan anak Bapak pinter Quran. Lalu dia ngaji di depan Bapak, pasti Bapak nangis. Ya Allah, Alhamdulillah. Walaupun saya tidak bisa baca Quran, anak saya bisa, Masya Allah. Karena memang proses perjalanan hidup kita bisa jadi berbeda. Dulu seperti kita susah belajar Quran. Saya waktu kecil memang belajar Quran dari rumah menuju tempat baca Quran itu, belajar Quran ke majelis itu jauh, hampir 2 kilo. Itu pun masih datang kita, betul? Masih datang. Karena memang nggak ada aktivitas lain. Suasana hidup hanya datang kalau maghrib, datangnya ke majelis taklim atau ke musola baca Quran, sudah. Tapi sekarang anak kita mau ngapain juga bisa. Saking apa-apa bisa, belajar Quran nggak nyampe ke majelis ilmu. Nah ini makanya bapak-bapak, tidak melarang saya bapak-bapak anaknya pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter bahasa-bahasa yang lainnya. Tapi saya titip, kalau perlu untuk awal-awal dia belajar Quran, bapak yang ngajarin kalau bisa. Kalau tidak, supaya betul-betul difokuskan anak bisa baca Quran. Karena apa, ternyata generasi sekarang ini kalau sudah SMP, SMA rada ribet baca Quran.
Saya di rumah ada TPA. Itu kalau yang umur SD itu hampir ada 300 lebih. Tapi begitu SMP SMA, ternyata mereka pergi dari rumahnya, berangkat, cuma datangnya bukan ke majelis, datangnya ke tempat yang lain. Coba perhatikan, terutama kalau sudah SMA, sudah berat. Ini bapak yang anaknya di SMA, pastikan sudah bisa baca Quran atau belum. Kalau belum, insya Allah ribet ngajarinnya. Tapi kalau dari kecil, dari TPA, dari TK, insya Allah. Maka usahakan anak kita itu belum SD harus sudah bisa baca Quran. Dan itu bisa. Asal disiplin saja ikut TPA mungkin tiap hari atau seminggu berapa kali, insya Allah. Karena anak-anak kita sekarang insya Allah cerdas-cerdas. Lebih mudah, dan sekarang metodenya banyak. Ya Iqra, ya banyak metode-metode yang lainnya, metode Umi, dan silahkan saja. Tadi jangan sampai metodenya banyak, malasnya lebih banyak. Maka kata Rasulullah, adibu auladakum ala salasati khisal, hubbi nabikum, wa hubbi ahli baiti, wa hubbi qiraatil Quran. Kata Rasulullah, didiklah anakmu, salah satunya adalah cinta membaca Quran, hubbi qiraatil Quran. Nah, Ramadan kita diingatkan kemuliaan Ramadan ini karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mulianya Ramadan ini karena diturunkannya Al-Quran. Mulianya kita ini menjadi hamba Allah karena kita cinta Quran. Mulianya nanti kita di hari kiamat karena ketika kita hidup senang membaca Quran. Sekali lagi, jangan sampai alasan-alasan yang lainnya menghalangi kita untuk baca Quran, padahal sebetulnya adalah hati kita sudah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping bisa jadi orang tidak tertarik baca Quran, tidak senang untuk membuka Quran dan membacanya, Rasulullah dalam ayat lain pun menyatakan di dalam Al-Qur'annya, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Rasul 14 abad yang lalu sudah mengeluh dalam tanda kutip. Ternyata inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Sudah banyak kaumku yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak peduli kepada Al-Quran. Mudah-mudahan orang yang nggak ada di sini, yang tidak peduli kepada kita, semua insya Allah peduli kepada Quran. Amin. Rasul sudah begitu menjelaskan kepada kita. Di samping tadi katakan, bisa jadi dia tidak tertarik kepada Quran karena hatinya tertutup. Dan ternyata memang sudah banyak kaumku, kata Rasulullah, mereka sudah mahjur meninggalkan Quran, tidak menjadikan Quran sebagai bacaannya. Ini pun menjadi perhatian kepada kita. Masjid ini sudah tentu kalau orang masuk ke sini bacanya Quran. Sholat bacaannya apa? Quran. Bapak yakin Fatihah Bapak udah bener? Yakin Pak? Diuji sama Ustaz. Wong saya salat nggak ada yang nyalahin, iya malaikat diam aja. Ya, Allah juga diam aja lagi. Ngapa saya nggak diingetin? Nggak ada. Minta diuji.
Benar enggak bacaan saya ini? Karena ada baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak tuh? Ada. Walaupun katanya itu lahda dari sononya, nggak ada. Kalau dia belajar akan pindah hurufnya, Mas. Ini dari sononya, usah dari kampung saya udah begini. Ya dari kampung lu salah, lu bangga amat sama yang salah. Minta diuji sama imam, minta diuji sama ustadz. Karena bacaan Fatihah kita setiap hari 17 kali minimal, tapi salahnya bisa jadi lebih dari itu. Tololnya ketahuan itu. Udah ketahuan salah, minta diuji. Karena bacaan ini akan terus menjadi bacaan keseharian kita. Pastikan. Kalau saya bilang, dia pernah cerita, dia cuma belajar Fatihah itu datang ke Mesir 2 minggu. Fatihah doang itu udah kiai itu. Lah udah kiai begitu, kalau gua apaan kalau begitu nih. Saya juga sama ketika ke Jogja itu, di tempatnya Iqra, saya juga minta diuji. Alhamdulillah baru lulus Iqra 6. Belum Quran, belum. Udah ustadz waktu itu, udah. Lah, katanya ustadznya belum beres baca Quran ini. Pastikan, kalau bahasa sekarang ada sertifikatnya, betul? Bapak punya keahlian, ada sertifikat. Fatihah Bapak ada sertifikatnya enggak? Enggak usah ada, datang aja ke ustadz. Pastikan. Memang bacaan saya salah-salah dikit, terus belajar. Mudah-mudahan belum bisa, jangan dimatiin dulu. Seluruh begitu berikutnya, supaya amalan keseharian kita kaitannya dengan Quran ini tidak sia-sia. Belum lagi kita memahaminya, maka Al-Quran akan terus mengingatkan kita. Ingin melihat model manusia di dalam Al-Quran banyak. Al-Quran cerita orang pelit. Ada nggak manusia yang pelit? Ada, Al-Quran ada bilang. Ya. Kehidupan manusia yang ada ini kalau kita baca Quran nggak aneh. Orang pelit bukan hanya pelit, ngajak yang lain pelit. Ada nggak? Ada, Quran bilang begitu. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi. Maka karakter manusia diungkap oleh Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Maka naudzubillahi min dzalik, jangan kita merasa aman dulu dalam hidup ini. Karena sifat-sifat buruk masih ada pada kita. Sifat-sifat yang tidak tepat masih ada pada kita. Apalagi ketika kita membaca Quran. Maka jadikanlah Quran bacaan minimal. Terus kita baca, terus kita baca, dan terus kita baca. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Pengen pahalanya lebih banyak lagi? Baca Quran ketika sholat berdiri, pahalanya 1 huruf 100 kebaikan. Bapak kalau sholat sendirian, suratnya panjang atau pendek? Lah, panjangin. Karena 1 huruf 100 kebaikan. Saya hafalannya nggak ada yang panjang, Ustaz. Ya udah baca kulhu 1000 kali boleh. Banyak nggak hurufnya? Banyak. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hidup kita ini punya cahaya kebenaran. Quran akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka jangan sampai tadi apa yang menjadi kesibukan kita dalam urusan dunia, apa yang menyebabkan kita sibuk dalam urusan dunia, tidak mau menyempatkan waktu membaca Quran, hati-hati. Ini akan menjadi konsekuensi besar nanti ketika di hari kiamat.
Karena kita ini harus mendapatkan syafaat. Amal kita sebanyak apapun tetap kurang untuk bisa masuk surga. Mau masuk surga, masuk neraka? Tuh kan gayanya surga, Ustaz. Emang surga punya bapak moyang lu. Amalan kita Quran saja belum kita jadikan bacaan yang bisa menyelamatkan kita. Maka jadikan dia bacaan yang bisa menyelamatkan kita, meyakinkan kita apa yang Allah sampaikan di dalam Quran. Maka kalau tadi sudah berapa 40 orang ya menjadi donatur, masih kurang apa enggak nih? Kurang ya, orangnya masih banyak yang belum. Masih banyak. Apa kata Quran? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, ngapa dimatiin dulu, saya belum daftar aja belum. Nanti menyesalnya setelah meninggal. Quran menjelaskan itu. Quran memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi ketika nanti kematian datang kepada kita. Sebut saja seperti tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, ngapa saya dimatiin dulu ini? Saya belum jadi donatur Masjid Al-Barkah. Saya belum bisa memberikan kepada Masjid Al-Barkah. Awas. Nah, sekarang buru-buru daftar. Malaikat maut lagi nungguin no. Kalau udah daftar, alhamdulillah. Daftar doang, daftar baru. Belum duitnya belum ngasih. Dapat nggak pahalanya? Dapat udah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu banyak godaan kita untuk menjadikan Al-Quran bacaan kita. Maka Ramadan ini yang beberapa hari lagi coba fokuskan bagaimana kita cinta kepada Al-Quran, sehingga nanti selesai Ramadan masih ada sisa-sisanya lah paling tidak. Kalau ketika Ramadan ini mungkin satu malam 1 juz, atau satu malam 2 juz, atau satu malam 3 juz, atau satu malam 1 lembar, terserah saja dah. Paling tidak ada kecintaan kita untuk menyempatkan waktu baca Quran itu. Karena memang ada orang yang tidak suka kepada orang yang mencintai Quran ini. Allah pun mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, enggak usah didengerin tuh Quran itu. Walghaw fihi, sudah buat hiruk fikuk saja. La'allakum taglibun, supaya kamu menang. Jadi kenapa kita ini kalah? Kalah dalam pengertian secara pribadi karena Quran kita tinggalkan. Belum lagi kalau kita sudah tidak lagi menjadikan kebersamaan dalam hidup ini untuk menghadapi para musuh-musuh umat muslim. Kalau Quran tidak dijadikan sebagai jalan hidupnya, pasti tidak akan pernah menang. Ada nggak musuh kita, Pak? Kita punya musuh nggak? Ada. Masalahnya bukan urusan kita di dunia, ini urusan musuh yang akan menjadikan kita menjadi umat yang terbaik. Nanti kalau mati mau masuk neraka, mau masuk surga. Jadi urusan nanti mati ini kan urusan ketika kita sekarang hidup. Ada musuh kita yang menghalangi kita. Ada orang-orang yang tidak suka kepada Quran. Ada orang-orang yang tidak mau menjadikan Quran sebagai jalan hidupnya. Oke, itu ada resiko. Dan kita hidup akan mati. Dan mati menghadapi situasi. Dan kematian itu akan dibuktikan dengan amal-amal soleh kita ini. Ya, Ustaz jangan ngomongin mati dulu dah, Ustaz. Kapan mau ngomongin mati? Udah mati. Ngomongin mati lagi hidup sekarang. Lagi punya jabatan hebat. Omongin mati biar hebat hidupnya.
untuk menghadapi mati yang lebih hebat. Ketika harta banyak, omongin mati. Ketika jabatan tinggi, omongin mati. Ya kalau udah kagak punya apa-apa, kagak ngomong mati mah kebangetan emang. Nah, Quran mengingatkan kepada kita. Karena tadi wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Enggak usah didengerin tuh Quran. Walgaw fihi. Udah buat hiruk pikuk, buat rame-rame aja udah. Buat yang menyenangkan saja supaya kamu menang. Artinya apa? Kalau kita mau menang dalam hidup ini di dunia dan menikmati kenikmatan nanti di akhirat, tidak mungkin kita tinggalkan Quran. Maka malam ini saya mengingatkan buat saya sendiri dan Bapak semuanya, mungkin belum maksimal kita baca Quran, nggak ada masalah, tapi terus belajar, terus pelajari, dan siapkan generasi kita, anak-anak kita, cucu kita. Sekarang untuk hafal Quran tidak susah untuk anak-anak, tapi kalau untuk kita insya Allah susah. Untuk anak-anak insya Allah enggak. Ya, ini bapak-bapak yang putra putrinya misalkan di SDIT ya, di SMPIT yang ada program tahfidnya, itu sudah bisa beberapa juz hafal. Sudahlah. Andaikan pun kita sebagai orang tua memang seperti kehilangan kesempatan, niatkan agar anak-anak kita memberikan mahkota kepada kita nanti di hari kiamat. Mereka pandai membaca Quran, mereka sampai hafal Quran, cinta Quran. Nanti kita sebagai orang tua akan mendapatkan mahkota. Kita juga kaget waktu itu, kata Rasulullah dalam hadisnya, ini kenapa ini kok saya dapat mahkota? Rasanya saya nggak pantas mendapatkan mahkota ini karena tidak sesuai dengan amal saya dulu waktu saya hidup. Kata malaikat, inilah hasil kerja keras engkau mendidik putranya dan putrinya senang membaca Quran sampai menjadi hafal Quran. Bapak hadirin sekalian, apa yang terjadi pada malam hari ini, peringatan ini, yang lebih penting adalah mari kita baca Quran, mari kita belajar Quran. Kalaupun belum bisa baca Quran tadi, belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6 insya Allah. Banyak ustadznya insya Allah. Atau yang sudah bisa ngajarin. Masjid yang kita tempati ini, kita jadikan sebagai klinik Quran, mengobati orang-orang yang gak bisa baca Quran. Insya Allah keberkahannya lebih dari apa yang kita inginkan. Amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan malam ini, hanya mengingatkan kita seberapa kita cinta Quran, lalu seberapa kita terus membacanya, belum lagi mendalaminya, belum lagi mengamalkannya. Bahkan ketika mengamalkannya ada resiko yang dihadapi. Tapi dengan terus kita meyakini yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk persiapan kita nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita untuk cinta Quran, untuk cinta mempelajarinya, dan cinta terus mengamalkannya, bahkan cinta mengajarkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami. Malam ini kami memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang cinta Quran, cinta membaca Quran, cinta memahami Quran, cinta menjadikan hidup sebagaimana nabimu dikatakan khuluquhul Quran, agar kami dalam hidup ini hidup sesuai dengan apa yang engkau wahyukan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, tidak ada lagi jalan yang terbaik buat kami kecuali kami taat kepada engkau. Bimbinglah kami, jadikanlah kami orang-orang yang memahami Quran untuk mendekatkan diri kepada engkau, untuk selalu ingat kepada engkau, dan jadikanlah Quran menjadi sahib kami yang menemani kami nanti ketika kami membutuhkan bantuan syafaat dari Quran. Ya Allah ya Rabb, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah bukakan hati kita untuk menjadikan Quran bacaan, untuk menjadikan Quran menjadi kecintaan kita kepadanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.